Oke, selamat siang sahabat petani semuanya, juga sahabat pecinta tani. Hari ini kita coba buat untuk uji coba memancing jamur jakaba. Ya, yang seperti yang sudah kita tahu, jamur jakaba sangat bermanfaat untuk tanaman. Selain untuk mencegah jamur, juga menjadi makanan ataupun nutrisi untuk tanaman kita, untuk segala jenis tanaman, termasuk tanaman buah, bunga-bungaan, dan termasuk vanili, dan semua jenis semua jenis tanaman bisa dipergunakan jamur jakaba untuk memperbaiki kondisi pertumbuhannya yang kerdil, bisa lebih bagus. Juga ketika misalnya ada gejala-gejala serangan jamur seperti jamur fusarium dan patogen lainnya, bisa dicegah dan diobati oleh jamur jakaba. Ya, hari ini kita coba untuk memancingnya, karena memang kenapa namanya jakaba? Jamur keberuntungan abadi, ya, itu yang disebut oleh penemunya. Kita memang sudah pernah coba, ya, kita pernah coba 2 kali, tetapi gagal karena memang kita membuatnya sembarangan, ya, artinya dalam kondisi yang tidak steril. Ya, itu yang paling penting untuk membuat ataupun memancing jakaba. Ya, jadi bahan-bahan yang kita sediakan di sini sebagai uji coba kita itu air leri, ya, air leri yang sudah kita kumpulkan ini selama 2 hari, dan air cucian beras yang pertama, yang kedua mungkin bisa disisihkan ke yang lain untuk penambahan jika diperlukan. Jadi di sini kita sudah mengumpulkan sekitar 8 liter. Jadi ini kita isi 22 liter nih masing-masing, kita bikin 4 dulu dicoba. Baru kita yang diperlukan lagi adalah karet, ya, karet untuk mengikatnya nanti, baru kain untuk penutup, ya, ini sepasang. Jadi nanti setelah diproses kita akan ikat dengan ini. Ingat, tidak bisa ditutup dengan tutup yang tertutup, ya, yang kedap udara, ya, tetapi dengan kain, dengan catatan pori-porinya terbuka. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita lihat nanti dari beberapa jenis ini yang kita uji coba berdasarkan bahan-bahan yang berbeda, mana yang kira-kira lebih cepat, ya, untuk pertumbuhannya, dan mana kira-kira yang pertumbuhannya baik, seperti itu. Jadi selanjutnya bahan yang kita perlukan ini dedak, ya, dedak halus. Ini kalau di daerah kita disebut katun, ya, karena halus, ya, jadi disebut katun. Ini sebenarnya enggak banyak sekali diperlukan, hanya 1 atau 2 sendok nantinya. Hanya saja kita nggak mungkin beli hanya sedikit, seperti itu. Baru di sini kita tambahkan nanti molase untuk 2 jenis, nanti 2 uji coba kita coba dengan menggunakan molase, ya. Kenapa? Karena molase juga memiliki karbohidrat yang biasa dipergunakan untuk pertumbuhan bakteri, ya, bakteri ataupun berupa jamur, itu biasa dipergunakan. Untuk ekoenzim juga full kita menggunakan ini beserta buah-buahannya ataupun sayur-sayurnya, kita biasa buat untuk tanaman juga. Baru kalau untuk ini tadi, untuk mengukurnya, untuk menyamakannya agar takarannya sama, ya, ini sudah kita taksir 22 liter ini, ya. Baru kita pakai lem yang tujuan nanti untuk ini, ya, membuat catatan-catatan tanggalnya, baru nanti bahan-bahan apa saja yang kita buat masing-masing dari uji coba kita. Jadi ini udah ada 4 uji coba, ya, 4 sampel kita buat.
Ini misalnya sampel pertama ya, toples pertama kita buat di sini ya. Ini hanya air leri saja ya. Jadi ini kita tulis 1 liter, tapi ini udah 2 liter ya, masing-masing 2 liter nih. Jadi hanya air leri 1 liter tok, itu saja ya. Baru ini kita tempelkan di sini. Oke, ini uji coba yang pertama karena ini hanya air leri saja ya. Baru yang kedua, toples kedua ini air leri ya, air leri dedak 1 sendok makan dan molase 1 sendok makan. Ini yang uji coba kedua. Oke, kita tempel lagi di sini. Oke, jadi kelihatan nanti perbedaannya. Nanti kita lakukan, kita tempel dulu ininya. Baru yang toples ketiga ini air leri dedak dan beras. Jadi ini air lerinya 2 liter, dedaknya kalau kita buat biasanya 1 sendok beras dan 1 sendok dedak. Jadi ini kita buat nanti air lerinya 2 liter ya, 2 liter, dedaknya juga 2 sendok makan ya, sendok makan. Baru berasnya juga 2 sendok makan. Oke, kita buat di sini. Baru yang terakhir, toples yang keempat ini air leri 2 liter ya, dedak 2 sendok makan, beras 2 sendok makan, dan molase 2 sendok makan. Jadi kita coba lihat yang pakai molase tadi ada 2 tempat ya, yang kedua dan keempat, agar nanti kita lihat juga pengaruh molase apakah cukup signifikan untuk memancing jamur jakabaya. Oke. Ya, seperti ini. Oke, jadi sudah kita buat yang pertama tadi ya, toples pertama ini kita buat tanggal 12 Desember 2021 ya. Bahannya hanya air leri yang ini harusnya 2 liter 2 liter ya. Karena ini hanya menggunakan air leri saja atau air cucian beras saja, maka ini udah bisa langsung kita tutup. Kita tutup seperti ini. Karet yang sudah kita sediakan tadi, ingat semua peralatan dan bahan-bahan kita yang kita sediakan itu harus steril ya teman-teman. Dan jangan pada saat kita mengumpulkan air leri ini ada lalat yang menghinggapi ke dalam, karena itu akan menimbulkan jamur patogen yang merusak jamur jakabaya. Jadi kemungkinan besar patogennya akan lebih kuat tumbuhnya daripada jakabaya. Jadi kita harus jaga sterilisasinya. Jadi bahan-bahannya juga peralatannya harus bersih ya. Oke, yang pertama ini karena sudah selesai, karena hanya menggunakan air leri toples pertama, maka kita langsung ikat ya. Kita ikat ini. Nah, hanya seperti ini. Tidak terlalu kencang, tetapi dia tetap tertutup sehingga pori-pori ini masih terbuka, pori-pori kainnya. Jadi selesai untuk yang pertama, mudah ya, simple. Baru yang kedua ini air leri, dedak, dan molase ya. Jadi ini karena
kita buat 2 liter, jadi masing-masing 2 sendok makan ya. Jadi kita buat dedaknya 2 sendok makan, molasenya juga 2 sendok makan. Jadi kita tambahkan molase, ingat dedak 2 sendok makan. Ini 1, 2, baru kita aduk. Kenapa dedak? Sebenarnya jamur gegabah itu muncul karena karbohidrat ya, karbohidrat yang tinggi pada air leri ya, atau air cucian beras. Sehingga di sini kita coba tambahkan dedaknya langsung, karena dedak itu berasal dari kulit arinya padi ya. Kulit arinya juga mengandung karbohidrat yang tinggi, sehingga menurut logika kita akan lebih memudahkan cepatnya pertumbuhan jamur gegabah ya. Oke, ini sudah air leri 2 liter, dedak 2 liter, molase dedak 2 sendok makan dan molase 2 sendok makan. Oke, molase ini mungkin bisa didapatkan di toko-toko pertanian ya. Mungkin beberapa daerah agak sulit juga tersedia, tapi pasti ada kok. Jadi ini memang kental sekali. Oke, ini 1 agak susah ya, wangi kecap. Ini juga mengandung karbohidrat juga, kuda ya. Dan kita sering pakai ini untuk pembuatan ekoenzim ya. Ekoenzim juga pengembangan bakteri, mudah larut. Kalau tidak ada molase, bisa juga teman-teman pakai gula merah ya. Kalau gula merah mungkin takarannya yang sama dengan ini, mungkin sekitar 100 gram ya, untuk 2 liter. Nah, jadi ini udah merah nih warnanya. Oke, jadi ini udah 3 bahan. Ini udah 3 bahan: air leri 2 liter, dedaknya 2 sendok makan, baru molasenya atau tetes gula atau tetes tebu sudah 2 sendok makan. Oke, karena bahannya sudah masuk semua, maka sebaiknya langsung kita tutup lagi. Oke, kita tutup lagi dengan kainnya, jangan sampai terbuka. Kita ikat dengan karetnya. Nah, yang rapat, jangan sampai ada celah terbuka, sehingga bakteri lain ataupun mikroorganisme lain yang jahat istilahnya, yang merusak, bisa masuk. Oke, tapi pori-pori udaranya tetap ada. Nah, jadi ini sudah selesai toples yang kedua. Jadi yang pertama, kedua. Baru selanjutnya yang ketiga, ini air leri, dedak 1 sendok makan, dan beras 1 sendok makan ya, karena tadi kita perhitungkan takarannya 1 liter ya. Jadi sekarang kita ubah, karena ini air lerinya 2 liter, jadi dedaknya juga 2 sendok makan, baru berasnya juga 2 sendok makan. Jadi dedak dulu kita masukkan, sama seperti tadi takarannya
1, 2. Nah, kita aduk lagi. Jadi ada beberapa kemungkinan nanti, misalnya kalau teman-teman tidak bisa mendapatkan molase, bisa saja kalau misalnya hasil daripada air leri dan dedak yang mungkin mudah didapatkan juga ditambah beras ya, itu mungkin bisa teman-teman lakukan. Jadi tujuan kita jangan hanya karena tidak ada molase sehingga kita merasa tidak mungkin dibuat seperti itu. Bahkan ini hanya air leri saja ya, dan kebanyakan juga teman-teman yang lain juga membuatnya hanya dengan air leri. Jadi ini oke, 1 sendok, 2 sendok, hanya seperti itu. Oke, kita aduk ya, ini tanpa molase ya. Jadi air leri, dedak, dan beras. Oke, selesai. Kita tutup lagi langsung, jangan dibiarkan terbuka, nanti takutnya pantogennya bisa masuk ataupun lalatnya hinggap di situ, bisa bertelur. Jadi yang berkembang adalah telur lalatnya. Oke, baru biasa memang karena Jakaba adalah bangsa jamur, sehingga dia hanya bisa berkembang dengan baik di tempat yang gelap, tertutup gitu ya. Jadi tidak terkena sinar matahari langsung. Nanti kita posisikan tempatnya di mana yang kira-kira tidak terkena sinar matahari langsung dan dia posisinya kondisi apanya gelap ya, tidak terlalu banyak cahaya yang masuk ke situ, sehingga pertumbuhannya bisa normal. Oke, baru kita masuk yang keempat ya, percobaan yang keempat ataupun uji coba yang keempat. Ini 1, 2, 3. Oke, kita masuk yang keempat. Bahan-bahan yang kita uji coba: air leri 2 liter, dedak 2 sendok makan, beras 2 sendok makan, dan molase 2 sendok makan. Oke, kita coba. Kita masukkan lagi dedak ya, dedak 2 sendok makan. Nah, lalat nih diusir jauh. Oke, 2 sendok makan, kita aduk. Baru berasnya 2 sendok makan. Oke, baru molasenya 2 sendok makan. Ini kental sekali karena memang kemarin kita beli melalui teman langsung ke pabrik ya, baru selesai diproses sudah kita beli. Jadi kemarin karena dia baru masih hangat ya, masih hangat, sempat juga meleduk karena jerigennya kepenuhan. Nah, oke, jadi sudah masuk semua, kita campur, kita aduk. Ini bisa disimpan bertahun-tahun nih, enggak basi-basi, enggak ada istilah basi, dan sangat bagus sekali dipergunakan untuk pengembangan mikroorganisme, juga pengomposan oke. Nah, ini kita tutup lagi
ketinggalan. Langsung kita tutup lagi agar jangan sempat dihinggapi lalat. Ini kain bekas saja ya, kain apapun boleh, yang penting puri-purinya masih ada, asal jangan plastik, tidak bisa. Nah, dan kalau bisa ini jangan bergerak-gerak ya, jangan terguncang, karena itu akan merusak proses pertumbuhan dari jamur jakaba. Karena ketika berguncang maka jaringan jamurnya akan rusak, sehingga itu menyebabkan Oke, jadi semuanya sudah selesai. Ini simpanannya kita simpan seperti yang sudah kita jelaskan tadi, di tempat yang gelap ya, yang tidak terkena sinar matahari langsung. Nanti kita simpan di tempat yang agak gelap ya, karena pertumbuhan jamur itu biasanya di tempat yang gelap, lembab, dan tidak terkena sinar matahari. Itu yang pertama ya. Yang kedua, penutupannya jangan sampai terbuka sehingga tidak dimasuki oleh patogen lain. Baru yang ketiga, pada saat proses pembentukan jamur ini jangan terguncang ya, toplesnya ini jangan terguncang. Jadi sebagusnya sampai dia tumbuh ya, sampai dia tumbuh itu tetap terjaga ya. Nanti kita lihat seperti apa, mana yang lebih cepat, mana yang lebih bagus ya, perkembangannya lebih bagus. Mudah-mudahan jadi ya, karena ini keberuntungan ya, namanya juga jakaba, jamur keberuntungan abadi ya. Ketika beruntung ini akan jadi dan bertumbuh dengan baik. Ketika kurang beruntung ya kemungkinan tidak jadi ya. Jadi ketika misalnya sudah jadi ya, ini bisa kita kembang biakkan dengan cara ini. Nah, baru untuk penambahan makanannya, nutrisinya, karbohidratnya ya, kita tetap tampung air leri yang biasa dipakai yang di dapur ketika ibu-ibu rumah tangga cuci beras ya, biasanya dibuang ya. Sebagusnya kita pergunakan ya, kita pergunakan sehingga tidak terbuang, dan manfaatnya sangat banyak sekali untuk tanaman kita. Jadi ya teman-teman, kita lihat nanti perkembangannya dicoba yang sudah kita buat dengan 4 uji coba ini, dengan 4 berbagai macam bahan. Kita lihat mana yang kira-kira paling bagus, sehingga nanti bisa kita rekomendasikan juga ke teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat secara langsung nanti perkembangannya, bahan-bahan apa yang kira-kira yang paling bagus untuk kita pergunakan untuk memancing jakaba. Ini sama sekali tidak ada masternya ya, tidak ada indukannya atau tidak ada isolatnya. Ini murni kita mulai dari nol ya, kita mulai dari nol. Jadi tidak ada kita, seperti tadi saya bilang, kita sudah coba 2 kali ya, tetapi dengan cara sembarangan dan jumlah banyak ya, gagal semua ya. Memang ada sih pertumbuhannya, cuma karena dimasuki oleh patogen. Yang satu lagi, kita pernah pakai air leri atau air cucian beras ditambah dengan molasid, tapi dengan cara tertutup ya. Dulu pernah kita temukan sebenarnya sekitar 4 tahun yang lalu, tetapi kita belum tahu bahwa itu adalah jamur jakaba ya. Tapi setelah menggali lagi, ternyata memang itulah sebenarnya jamur jakaba. Jadi ya kemungkinan keberuntungan itu bisa kita ubah dengan cara membuat uji coba seperti ini ya. Jadi kalau namanya peluang ya, hitung-hitungan peluang dengan banyak cara, banyak kemungkinan, jadi peluang itu kemungkinan lebih banyak seperti itu. Jadi kita buat uji coba seperti ini, semoga peluangnya lebih banyak untuk mendapatkan jakaba
Oke, jadi sudah teman-teman lihat, nanti perkembangannya mungkin dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu atau setelah 1 bulan nanti kita akan tetap buat lagi sambungan videonya seperti ini, dan kita akan lihat apakah memang berhasil, apakah memang beruntung ya. Kita akan kasih lihat ke teman-teman sekalian. Jadi cukup sekian untuk proses uji coba ini, untuk pembuatannya dulu. Nanti untuk kedepannya, untuk video berikutnya kita akan posting lagi untuk memperlihatkan perkembangannya kepada teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa subscribe channel kita, like dan share, juga komen jika ada tanggapan ataupun pertanyaan, dan mungkin ada masukan dari teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Jakaba atau sudah mendapatkan Jakaba, kira-kira di mana kekurangannya sehingga kita bisa juga memperbaiki. Jadi keberuntungan itu bukan hanya milik teman-teman satu orang saja, tapi buat kita semua. Oke, terima kasih. Salam najwa jua.